Selamat malam Bapak, Ibu, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Nama saya Agustina Abuk, NIM 17030300049, kelas A, reguler pagi, semester 7, prodi Sosiologi. Jadi, di sini saya akan membuat video presentasi terkait dengan review buku ke-11 mata kuliah Sosiologi Terapan. Nah, untuk teman-teman semua, di dalam buku tersebut membahas tentang kesenjangan digital internet dan ketidaksetaraan sosial di perspektif internasional. Jadi, di bagian yang pertama itu membahas tentang teori dari kesenjangan digital. Yang pertama itu adalah reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Nah, menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasional. Di sini kita dijelaskan dulu bahwa inovasi teknologi digital bersama dengan globalisasi, neoliberalisme dan komerisme menghasilkan transformasi sosial dan apa adanya, mengantarkan apa yang oleh beberapa komentator yang disebut sebagai masalah informasi. Webster 2004 atau masyarakat jaringan, Castells 2001 dalam perubahan jaringan dan masyarakat informasi atau komunitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Robbins dan Webster pada tahun 1999, penggunaan digital teknologi dan kegiatan ekonomi terletak di dalam kapitalisme global, yaitu berdasarkan jaringan proses dan pola produksi konsumsi. Fuchs pada tahun 2008, organisasi kehidupan sosial dan ekonomi yang berjaringan ini difasilitas oleh infrastruktur digital untuk ekonomi dan masyarakat informasi kasar pada 2001. Terus, yang berikut, teknologi digital, hubungan sosial, dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia yang luas, teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan bahwa dari signifikan sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebutkan oleh Sylvester dan Hertz pada tahun 1994. Artikulasi ganda ini penting untuk menilai ketimpangan di masyarakat jaringan yang aktif secara digital. Nah, ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses, menggunakan, serta memberi kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyelesaikan akses ke informasi dan ruang publik yang menyediakan akses ruang publik yang merupakan sumber daya kunci dalam masyarakat informasi. Kemudian yang berikut adalah meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya, perubahan, dan ketidaksetaraan. Perdebatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dengan hubungan sosial. Ini berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi, hubungan gender. Menurut Maxence dan Wedges pada tahun 1985, dan cara di mana teknologi menjadi makna dalam hubungan sosial adalah melalui budaya
di dalamnya diproduksi dan dikonsumsi. Prophet Beger pada tahun 1988 misalnya berpendapat bahwa teknologi mengekspresi visi sosial yang tertanam dan itu melibatkan kita apa yang disebut Marx sebagai bentuk kehidupan termasuk politik, sosial, dan aspek simbolik dalam kehidupan sosial. Kita lanjut, yang berikut adalah terbentuknya kondisi ketimpangan baru. Nah, mengingat konteks ketidaksetaraan jaringan, perluasan definisi pembagian digital adalah salah satu yang membahas aspek multidimensi. Nah, ketidaksetaraan di era digital, pendekatan multidimensi mencakup dinamika posisi sosial, ekonomi, letak geografis, suku bahasa, serta kapasitas pendidikan dan literasi digital. Ini dinamika semakin rumit dan di tingkat global, di mana internet lebih rendah penetrasi dan negara berkembang, meskipun ini bisa tidak merata di negara-negara ini. Nah, kita lanjut lagi ke yang berikut adalah yang kedua adalah teori pembagian digital. Yang pertama itu adalah pandangan relasional tentang ketidaksetaraan. Di sini kita lihat bahwa peneliti kontemporer tentang kesenjangan digital dan keterampilan digital ditandai oleh bersifatnya deskriptif. Van Dijk pada tahun 2006, ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demokratif sederhana dari individu yang memiliki akses lebih banyak atau lebih sedikit kontemporer dan internet dan tingkat keterampilan digital yang berbeda. Itu pun penjelasan tentang perbedaan ini adalah dominasi individualis gagasan tentang ketidaksetaraan, seperti kebanyakannya sosial, ilmiah dan ekonomi, investigasi, penelitian kesenjangan digital bekerja berdasarkan apa yang disebut individualisme metodologis, dan menurut Wellman dan Berkowitz pada tahun 1988, akses diferensial ke informasi dan teknologi komputer adalah terkait dengan individu dan karakteristik mereka, tingkat pendapatan dan pendidikan pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan etnis, untuk menyebutkan sebagian besar. Yang penting, ini adalah individu pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian survei yang mengukur sifat dan sikap respon dari individu. Kemudian kita lanjut lagi adalah penelitian tentang efek akses yang tidak setara. Nah, anehnya peneliti tentang efek sosial dari semua ketidaksetaraan ini, akses lebih langka. Ternyata penelitian memanfaatkan akses tersebut ke komputer dan internet begitu saja. Tetapi sebenarnya apa yang menjadi taruhan ketidaksetaraan ini? Apakah orang-orang tanpa atau akses terbatas dari 4 jenis yang mengalami kerugian nyata pengalaman atau dibedakannya? Sejauh ini, yang memiliki saluran lama mereka memiliki yang juga menyampaikan seluruh informasi dan komunikasi yang mereka butuhkan. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki internet, banyak stasiun radio, televisi, dan koran tersedia. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki akses ke merchant file, jumlah toko fisik berlimpah. Orang yang membutuhkan kontak sosial ataupun penemuan romantik tidak selalu membutuhkan situs jaringan atau layanan kencan online. Kemudian di bagian yang berikut adalah ketiga adalah kesenjangan digital di Eropa. Yang pertama itu kita lihat ketimpangan sosial dan internet. Karya sosiologis Theodor Gregorius tentang ketidaksetaraan sosial berpendapat bahwa sosial strata dan tidak tindakan individu yang perspektif
berkolerasi diuraikan sebagai konsep mentalitas. Mentalitas adalah predisposisi psikis segera menanamkan pada seorang melalui dunia sosial dan pengalaman yang dibuat dan memancar dari Geiger pada tahun 1932 atau 1972. Artinya bahwa posisi sosial dan mentalitas tidak selalu mengacu satu sama lain, tetapi ada status tipikal mentalitas. Dengan demikian, berpendapat profesional objektivitas yang menunjukkan bahwa karakteristik objektivitas merupakan mempromosikan pengembangan karakteristikas yang serupa menjadi Geiger berpikir dalam ketimpangan yang didefinisikan kategori tanpa mengefeksampingkan pertanyaan tentang gaya hidup dan kondisi batin. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, ini adalah sedikit presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.